Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat semuanya. Di sini Pak Edi akan menyampaikan tentang gimana asuhan keperawatan atau nursing care plan pada hearing loss atau kehilangan pendengaran. Ada beberapa hal yang Pak Edi ingin sampaikan, ya kan. Yang pertama adalah sound of life, hearing and hearing loss, evaluating your hearing, reconnecting your world, uh, when hearing instrument are the solution, and yang terakhir adalah today's hearing instrument, ya kan. Nah, sound of life, ya. Mendengar, ya, itu adalah bagaimana kita mengkoneksikan diri kita terhadap keluarga, terhadap teman, lingkungan, musik yang kita cintai, ya. Karena dengan mendengar itu adalah kita uh, bisa terkoneksi dengan semua apapun yang di lingkungan kita, ya. Bagaimana kita mendengarkan ocehan anak kecil, bagaimana kita bisa bercengkrama dengan keluarga, bagaimana kita bisa mendengarkan uh, suara burung, atau kita bisa yang kita senangi, ya kan. Kenapa pendengaran itu sangat penting, ya kan? Yang pertama adalah personal safety, ya. Bagaimana kita di jalan, apakah itu kita mengendarai kendaraan, atau kita lagi berjalan, atau di public area, itu menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat dimana seseorang itu bisa mendengarkan. Kita bisa bayangkan pada saat dimana seseorang yang tidak bisa mendengar pada saat kemudian dibel atau diklakson, dia tidak mendengarnya dan tidak bisa untuk uh, menghindar dari kecelakaan yang ada. Itu adalah personal safety, ya. Nah, yang kedua misalnya adalah environmental awareness, kan. Bagaimana kita bisa mendengarkan dering telepon atau suara bel di rumah atau alarm, ya, smoke detector, itu adalah salah satu bentuk bagaimana pendengaran itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai personal safety dan bagaimana kita aware terhadap lingkungan kita, ya. Nah, termasuk bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan kita, apakah dengan menggunakan radio, televisi, atau sosial media, ya. Ini adalah eh, fenomena saat ini, ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan siapa saja tanpa harus ketemu, tapi dengan media yang ada, termasuk menggunakan sosial media itu, ya. Menggunakan telepon atau smartphone, kan. Jadi kita bisa bertemu dengan siapa saja, kan, melalui smartphone. Dan itu adalah semua itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, ya. Termasuk bagaimana kita bisa mendengarkan ceramah, ya, mendengarkan eh, lantunan Al-Quran dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Bagaimana kita mendengar itu, kan. Nah, bagaimana sebetulnya insiden dari gangguan pendengaran itu? Secara global, kan, statistik menunjukkan bahwa 466 juta jiwa di seluruh dunia ini yang dimana di situ adalah kehilangan pendengaran, kan. Nah, dan itu akan terus meningkat dan itu diproyeksikan pada tahun 2050 itu sekitar 900 juta jiwa yang di mana itu adalah mengalami terjadi gangguan pendengaran. Nah, usianya itu eh, pada lansia maupun pada anak-anak, ya. Nah, pada lansia yang di mana usia 65 tahun atau lebih, itu dari 3 orang itu yang di mana itu adalah mengalami gangguan pendengaran, ya. Kalau usia lebih dari 75, satu di antara dua, ya. Nah, jadi artinya bahwa pada lansia itu menjadi suatu problem bagaimana gangguan pendengaran itu yang dia miliki, ya. Begitupun dengan anak. Anak usia 0 sampai 14 tahun, yang dimana dia mungkin karena terjadi gangguan disabel atau gangguan cacat, apakah sejak lahir maupun di mana pada anak tersebut itu adalah 1,2 juta, ya.
Nah, ini adalah insiden secara global. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu pada tahun 2015 itu nearly 9 million Indonesian over the age of 10 experiences hearing difficulties. Jadi hampir mendekati 9 juta jiwa di mana seseorang yang mengalami atau punya pengalaman terhadap gangguan pendengaran itu. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 22 juta jiwa di mana yang memiliki disability termasuk gangguan pendengaran. Dan itu ada 5%-nya dari populasi tersebut. Sehingga ini menjadi suatu hal yang concern bagi kita sebagai seorang perawat bahwa ternyata insiden terhadap gangguan pendengaran itu cukup tinggi ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih kita bisa mendengar kan? Kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan telinga ya. Telinga itu ada dua, kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri artinya bahwa secara filosofis sebetulnya adalah kalau dibandingkan dengan mulut kita, dua telinga satu mulut. Nah, maksudnya apa? Kita lebih banyak mendengarkan ya. Jadi dua kali kita mendengarkan dibandingkan kita ngomong. Artinya bahwa harus lebih banyak mendengarkan dibandingkan ngomong. Dan itu melibatkan secara anatomis telinga itu adalah ada telinga bagian luar, ada bagian tengah, bagian dalam kan. Ini kalau kita secara anatomis ya. Bagian luar itu auricle ya atau daun telinga, kemudian ada saluran telinga ini ya, ear canal ya kan. Dan kemudian di tengah itu ada timpani ya, atau membran timpani ya, atau gendang telinga. Nah, gendang telinga ini kemudian masuk di tulang kecil, ada malleus, incus, dan stapes. Nah, jadi ini adalah tulang kecil. Kemudian masuk di semicircular canal atau saluran semicircular dan kemudian dilanjutkan di cochlea. Nah, cochlea inilah proses di mana gelombang suara tadi itu diterjemahkan masuk ke otak dalam bentuk kita bisa menginterpretasikan dari suara yang masuk tadi itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana secara fisiologi gangguan pendengaran itu, fisiologi dari pendengaran itu bisa kita, mari kita sama-sama lihat. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates 3 tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher-pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower-pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral,
The hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. Itu adalah fisiologi dan jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu adalah mulai dari gelombang suara masuk ke telinga, diinterpretasikan sampai kita mendengar apakah itu suara seruling, suara burung, dan lain sebagainya. Nah, ada 6 tanda bagaimana seseorang itu mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama adalah trouble understanding people over the phone. Ya. Jadi dia tidak bisa menangkap atau tidak bisa memahami ya seseorang komunikasi apakah melalui telepon maupun secara langsung. Ya. Yang kedua adalah finding the hard to follow conversation when two or more people are talking. Ya. Dia akan kesulitan untuk bisa mengikuti konversasi atau bagaimana berdiskusi dengan yang lain karena dia pada saat orang lain yang ngomong dengan bersamaan. Ya. Yang ketiga adalah often asking people to repeat themselves. Jadi artinya bahwa minta tolong pada orang lain untuk mengulangi apa yang disampaikan tadi itu. Dan yang keempat adalah needing to turn up the TV volumes higher than other people do. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu pada saat mendengarkan TV, radio, atau telepon itu lebih tinggi ya volumenya dibandingkan pada orang yang lain. Yang selanjutnya adalah trouble understanding other because of background noise. Ya. Dia tidak bisa memahami orang lain karena dia merasa terlalu bising atau terlalu berisik di suara-suara di belakangnya. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda bagaimana seseorang itu mengalami gangguan pendengaran. Ada 4 tipe dari gangguan pendengaran. Yang pertama adalah conductive hearing loss. Jadi gangguan pendengaran konduktif. Ya. Nah, di sini di mana kondisi telinga bagian luar atau bagian dalam, bagian tengah ya, ini tersumbat. Jadi tersumbat. Nah, tersumbat itu bisa karena apa? Bisa karena cairan atau kotoran di telinga yang terlalu banyak. Yang kedua adalah karena timpani ini, gendang telinga itu yang rusak, atau karena infeksi sehingga akhirnya banyak cairan yang ada di dalam telinga. Sehingga itu menyebabkan terjadinya blok atau terjadi sumbatan di telinga. Nah, bagaimana solusinya ya kan? Most often medically treated with high success. Ya kan? Nah, pada umumnya dengan pengobatan bisa selesai masalah itu. Ya kan? Tetapi yang lain adalah dengan cara menggunakan alat bantu dengar. Ya kan? Alat bantu dengar ini sangat baik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ini tadi saya jelaskan ya. Jadi sumbatan. Kemudian yang kedua adalah sensory neural hearing loss. Jadi gangguan pendengaran sensori neural. Yang dimana itu adalah telinga bagian dalam itu mengalami gangguan di mana gangguannya itu adalah disebabkan karena nervus atau saraf ya. Nah, saraf ini ya kan atau terjadi kerusakan pada silia atau sel di dalam koklea ini yang sehingga akhirnya menyebabkan gelombang suara yang masuk tadi itu tidak bisa diterjemahkan dengan baik sehingga akhirnya tidak mampu untuk memahami kalimat atau suara yang didengarkan. Nah, disebabkan karena apa? Karena penuaan atau karena terlalu seringnya terekspos dengan suara yang berisik. Ya. Apakah misalnya suara pabrik atau karena bekerja di pabrik yang suaranya cukup keras, ya, atau karena herediter atau karena keturunan ya. Nah, sehingga kalau seperti ini solusinya gimana? Kalau dengan medicine dan surgery agak susah, tetapi yang bisa dilakukan dengan cara
menggunakan alat bantu dengar ya. Kemudian yang ketiga adalah mixed hearing loss atau gangguan pendengaran konduktif dan sensori neural ya. Nah, jadi penyebabnya dari keduanya tadi itu bisa karena sumbatan atau karena gangguan saraf yang ada di dalam ya. Dan ini bisa dilakukan dengan cara pengobatan atau pembedahan atau dengan cara menggunakan alat bantu dengar. Nah, yang keempat itu adalah central hearing loss. Jadi problem atau masalah pada nervous system bagian pusat kan di otak ya. Nah, ini 4 tipe atau 4 jenis dari gangguan pendengaran. Nah, bagaimana kita bisa mengevaluasi atau mendengar itu ya kan? Nah, secara apa namanya satuan atau frekuensi itu adalah desibel ya kan. Nah, jadi desibel ini adalah eh, seberapa tinggi ya kan frekuensi yang didengarkan oleh manusia ya. Dan itu menunjukkan nanti berapa parahnya dari gangguan pendengaran tadi itu. Ya. Jadi kalau misalnya contoh intensitas dari 0 ke 10 ini adalah orang yang normal. Pendengaran yang kalau 20 sampai 40 itu adalah ringan. 50 sampai 70 itu adalah sedang, kemudian 70 sampai 90 adalah berat, di atas 90 adalah sangat berat. Ya. Ini kalau hasil menggunakan pemeriksaan audiogram ya. Nah, seperti apa contoh suara yang di frekuensi tadi itu ya kan? Jadi kalau 0 sampai 10 itu adalah suara jatuhnya daun dari pohon itu ya kan. Itu bisa didengarkan dengan frekuensi 0 sampai 10 ya kan. Nah, kemudian di atasnya itu adalah misalnya conversation kita ngomong ya, atau suara kipas angin ya kan. Nah, lebih keras lagi adalah suara anjing ya, suara kucing, anjing kan. Di atasnya itu adalah suara telepon dering ya kan. Kemudian suara mesin apa namanya? Mesin pemotong rumput dan yang paling keras itu adalah suara kapal mabur atau pesawat terbang ya. Nah, speech jadi conversation kita ngomong itu adalah sekitar antara 20 sampai 50 ya kan, frekuensinya ya. Nah, pada gangguan pendengaran konduktif itu frekuensinya kisaran antara 30 sampai 50 ya. Jadi artinya bahwa ini adalah hasil audiogram, artinya bahwa contoh telinga kanan dan telinga kiri, ini keduanya ya kan, artinya bahwa seseorang yang mengalami gangguan pendengaran konduktif. Ya. Kemudian gangguan pendengaran sensori ya kan, itu ringnya antara 10 sampai 50, 5 atau 50 ini ya. Jadi ini adalah gangguan pendengaran sensori neural. Kalau dilihat dari audiogram. Nah, presbikusis, ya kan? Presbikusis itu adalah gangguan pendengaran pada orang yang tua ya kan? Atau aging, penuaan ya. Gangguan pendengaran disebabkan karena penuaan. Ya. Nah, ini juga sama seperti gangguan sensori neural tadi itu. Jadi antara 10 sampai 50 atau 55 ini adalah presbikusis. Ya. Karena pada lansia itu pada umumnya adalah karena penurunan fungsi dari saraf ya atau fungsi dari organ pendengaran ya. Apa yang perlu kita kaji ya kan? Nah, yang perlu kita kaji adalah histori dari kesehatannya ya kan. Misalnya contoh ya kan, apakah terjadi nyeri, tinnitus, nyeri kepala, vertigo, mual muntah dan seterusnya. Atau ketidakseimbangan yang berkaitan dengan telinga ya kan. Nah, masa lalu misalnya pengobatan yang cukup panjang ya. Imunisasi ya kan. Nah, obat-obatan yang dimana itu adalah misalnya contoh ototoksik ya kan. Obat-obatan yang memberikan dampak pada pendengaran. Nah, yang lain misalnya kita ya kan, atau terlalu seringnya mendengarkan suara noisy atau bising yang terlalu sering ya kan. Jadi apakah mendengarkan musik, mesin ya,
atau yang sekarang itunya lagi ngetren adalah apa namanya, Soundboard ya kan. Nah, jadi ada yang bawa musik yang keras ya kan, dan itu menjadi suatu fenomena yang ada di sekitar kita, dan itu bisa menjadi salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya gangguan pendengaran. Kalau kita periksa ya kan, bisa kita lihat bahwa pada saat kita konversasi ya kan, jadi kita ngomong itu bagaimana kita seseorang itu berespon normal atau tidak. Pada saat kita ngomong, kemudian dia misalnya ada menunjukkan mendekatkan telinganya atau dia untuk mengulangi pembicaraan, itu adalah gestur yang bisa kita lihat seseorang yang eh, ada kemungkinan gangguan pendengaran. Ya. Pada telinga bagian luar itu kan bisa kita lihat ya, apakah ada bengkak, lesi, dan seterusnya. Atau misalnya karena ada pembesaran kelenjar limfe di belakang telinga ini. Ini yang bisa mempengaruhi terhadap gangguan pendengaran. Atau di saluran auditory kanal. Bisa kita lihat apakah ada obstruksi atau ada air ya, atau apa namanya, cairan yang keluar dari telinga. Nah, di situ bisa kita lihat berapa banyak, warnanya gimana, baunya seperti apa, atau ada gangguan pada membran timpani ya, tympanic membran ya. Sehingga kita bisa lihat dengan otoskop, secara normal membran timpani itu bersih, bersih, jernih, ya kan, tidak ada lubang, ya kan. Ini normalnya. Tapi kalau di situ ada lubangnya, ada kotorannya, dan ini mempengaruhi terhadap frekuensi yang masuk ke dalam telinga terhambat atau terganggu, ya. Sehingga diagnostiknya gimana? Tadi pakai otoskop ya, audiometri, caloric test, atau menggunakan apa namanya, turning fork test atau garpu tanah ya, Rini atau Weber test ya. Ini adalah diagnostik gimana untuk mengidentifikasi seseorang mengalami gangguan pendengaran. Gimana dampaknya sebetulnya pada gangguan pendengaran itu ya kan? Pada anak-anak itu akan mengalami kesulitan untuk berbicara, ya kan? Speech difficulties ya kan? Jika kalau pada anak-anak yang dimana dia dari lahir kok ada kesulitan atau gangguan pendengaran, ada kemungkinan dia akan kesulitan untuk berucap atau berkomunikasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau ada anggota keluarga yang kesulitan, kemudian bisa saja dia menjadi apa namanya, tidak menghiraukan, ya kan? Tidak menghiraukan apa yang diucapkan, ya kan? Sehingga akhirnya seolah-olah tidak memperhatikan. Ya. Kemudian yang lain adalah misalnya bagaimana seseorang itu bisa terjadi apa namanya, gangguan secara sosial ya, sehingga akhirnya muncul adanya stigma dan sebagainya. Nah, gimana respon seseorang pada saat dimana gangguan pendengaran kan? Bisa denial kan? Dia merasa saya ini masih sehat, masih bisa mendengarkan ya, dan seterusnya. Bisa cemas sampai ke depresi ya, terjadi isolasi sosial dan seterusnya. Ini adalah bagaimana seseorang berespon terhadap di mana gangguan pendengaran tersebut. Karena apa? Bisa jadi dia menarik diri kan, karena merasa kalau saya ikut ngumpul mungkin saya tidak bisa memahami ya. Nah, itu bisa saja terjadi ya kan. Kemudian bagaimana kita sebetulnya gangguan pendengaran itu dan kemudian kita bisa reconnecting to your world ya kan. Jadi ada bahwa salah satunya adalah bagaimana menggunakan alat bantu. Ya. Karena dengan alat bantu itu adalah meningkatkan pendengaran. Kemudian yang kedua adalah many patient read lips and observe body language. Ya. Dengan bahasa isyarat, ya. Body language. Ya. Jadi dengan body language menggunakan tangan atau yang apa namanya, yang umum itu bisa dipahami. Ya. Atau misalnya kalau menggunakan telepon bisa menggunakan alat bantu untuk mendengarkan melalui message atau apa namanya, kalau sekarang menggunakan SMS atau teks ya, dalam bentuk chat ya. Nah, itu bisa lebih bisa dipahami ya.
kemudian membutuhkan earphone untuk mendengarkan musik, radio, televisi, dan seterusnya kan. Atau misalnya bisa menggunakan handle computer printout message type by the user. Bisa memberikan pesan melalui ketikan. Nah, kemudian di print dan kemudian bisa disampaikan ya. Ini adalah bagaimana seseorang beradaptasi terhadap perubahan gangguan pendengaran tersebut. Nah, tadi saya sampaikan ya kan, salah satunya adalah stigma ya kan. Bagaimana stigma pada pasien orang yang tidak mendengarkan tadi itu. Nah, bagaimana kita memberdayakan atau empowerment pada mereka ya. Nah, tentunya kita harus bisa memahamkan pada keluarga dan sekitar bahwa alat bantu itu salah satu yang bisa kita sampaikan untuk memberikan solusi bahwa itu adalah untuk meningkatkan gangguan pendengaran. Kemudian di-encourage untuk selalu disupport dari keluarga, dari perawat, tenaga kesehatan yang lain. Bagaimana untuk diberikan semangat untuk menerima kondisi yang ada tadi itu dan bagaimana jangan sampai diisolasi kemudian tidak pernah diajak komunikasi atau tidak diberdayakan itu justru malah memperburuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, sehingga tetap harus dilibatkan dan bagaimana supaya mereka merasa keberadaannya itu diakui ya. Nah, treatmentnya gimana ya kan? Nah, treatmentnya itu bagaimana mereka untuk bisa mendengarkan? Ya, tentunya adalah salah satunya dengan menggunakan alat ya. Use correctly with hearing aids ya. Jadi ada yang bahwa menggunakan alat bantu yang baik, kemudian good communication ya kan. Jadi kalau bersuara atau berkomunikasi mungkin intonasinya dinaikkan, tetapi lebih clear dan lebih tertata, jangan cepat-cepat supaya mereka bisa memahami pendengaran apa yang kita ucapkan ya kan. Kemudian menggunakan alat bantu ya kan. Use assistive device kan. Nah, bagaimana kita bisa membantu seseorang pasien yang gangguan pendengaran? Itu tadi good communication ya kan. Nah, jadi jangan kalau kita ngomong dengan orang normal, mungkin ngomongnya dengan cepat. Tapi pada saat orang yang mengalami gangguan pendengaran, kita bisa lebih pelan-pelan, lebih jelas ya, menggunakan body language, harus lebih bersabar ya. Kalau memang dirasa tidak difahami, diulangi ya, atau perlu tulisan ya kan. Sehingga memang kalau tidak bisa menangkap apa yang kita ucapkan dengan cara memberikan catatan atau tulisan. Nah, apa yang bisa kita edukasi ya kan? Edukasinya adalah untuk mencegah terjadi gangguan pendengaran adalah avoiding noise trauma. Ya. Hindari suara berisik yang terlalu keras. Misalnya saat ini mendengar anak-anak muda itu suka mendengarkan earphone atau headphone yang suaranya sangat keras. Dan itu sebetulnya adalah dalam waktu yang panjang, itu bisa mengganggu pendengarannya nantinya. Kalau misalnya kerja di tempat pabrik atau suara yang cukup berisik, menggunakan earplugs atau earmuffs ya, di mana dia supaya meminimalkan frekuensi yang masuk supaya bisa melindunginya. Kemudian hindari obat-obatan yang ototoksik ya, dan kemudian bagaimana kita itu supaya menjaga telinga kita itu kondisi yang baik. Ya. Nah, ini adalah contoh video gimana menggunakan alat. In this video, we will show you how to insert the hearing aid. First of all, you need to sit the hearing aid at the top and behind your ear. You then guide the dome into your ear canal. You then push the tubing so the dome sits further into your ear canal. You can pull the ear to straighten the ear canal, which makes pushing the tubing in easier. You then place the anchor into the bowl of the ear. This is how you insert a hearing aid. Nah, itu adalah contoh gimana cara menggunakan alat bantu pendengaran. Karena kalau dia tidak tepat di lubang telinga itu nanti bisa suaranya tidak ditangkap dengan baik ya. Nah, jadi penting sekali bahwa kita dan macamnya banyak sekali ya.
Jadi ada macamnya itu banyak sekali. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi ada yang body worn hearing aids kan, BWH, kemudian behind the ear, BE ya, atau in the ear kan, in the ear, ITE ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh banyak sekali model yang digunakan untuk alat bantu pendengaran. Ya, yang lain adalah dengan cara surgery itu adalah dengan mengimplan koklea. Mengimplan koklea di mana situ adalah untuk apa namanya? Kalau di situ ada problem pada koklea, dilakukan pembedahan, operasi, dan kemudian diimplan kokleanya di sana kan. Nah, pada saat pembedahan tentunya ada muncul masalah. Masalah keperawatan misalnya adalah nyeri akut, risiko injury, atau risiko terjadi infeksi atau gangguan persepsi sensori ya. Apa yang perlu kita lakukan? Misalnya ada benda asing yang ada di dalam telinga ya. Ya, foreign body instrument ya. Jadi kalau misalnya ada benda asing di dalam telinga, bisa kita lakukan dengan cara di apa namanya? Pakai cairan, diirigasi menggunakan cairan NS ya, di flash ya, tapi dengan pelan-pelan ya, supaya benda asingnya keluar kembali ya. Kalau di sana ada apa namanya? Insek atau ada apa namanya? Makhluk hewan ya, di sana bisa dengan cara diberikan mineral oil ya. Karena dia dengan nantinya bisa keluar dengan sendirinya atau dengan cara dikasih apa namanya? Flashlight. Jadi ada apa namanya? Ada lampu di dekat telinga sehingga nanti harapannya dia akan berjalan mengarah ke cahaya lebih terang dan dia akan keluar. Kalau itu dia masih hidup ya kan ya. Tapi kalau dia mati ya harus diambil dengan alat pinset ya. Nah, itu kalau misalnya ada benda asing di dalam telinga ya. Nah, dan kemudian tadi ya diirigasi ya. Nah, pada umumnya memang diirigasi kalau terjadi obstruksi dibersihkan, diirigasi dengan cairan ya. Kemudian kalau dia ada problem masalah itu adalah karena benda asing ya dengan diirigasi dan edukasi pada pasien ya kan yang sering itu adalah to avoid trying to remove sermon with cotton tips kan. Jadi jangan sering-sering membersihkan telinga itu dengan menggunakan cotton bud ya atau apa namanya sering membersihkan telinga dengan korean telinga itu ya. Karena apa? Bisa saja masuk lebih dalam ya atau terjadi inflamasi dan infeksi ya. Itu penting untuk diedukasi pada pasien dan keluarga. Kenapa seseorang itu tidak butuh bantuan atau tidak segera menyelesaikan problem pada gangguan pendengarannya? Bisa jadi karena unaware. Jadi dia tidak aware terhadap pendengaran ya. Bisa dia marah, denial ya dengan kondisinya ya kan. Bisa saja dia memang informasi yang diterima itu adalah tidak baik ya atau mungkin karena mahal alatnya dan seterusnya. Ini adalah macam-macam banyak seseorang yang bagaimana dia tidak segera untuk menyelesaikan problem pada gangguan pendengarannya. Nah, kenapa kok alat bantu pendengaran itu penting? Karena apa memang tadi sound of life. Jadi bagaimana kita itu apa namanya dengan alat bantu itu bisa membantu personal relationship, meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan secara umumnya. Jadi kualitas hidupnya semakin meningkat ya dibandingkan orang yang mengalami gangguan pendengaran. Itu penting sekali. Sehingga artinya bahwa ini menunjukkan stadis bahwa dengan alat bantu pendengaran itu bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang, ya, tentunya dengan berkomunikasi dengan lingkungan dan orang sekitarnya. Ya. Nah, apakah semua alat itu sama? Berbeda macam-macam ya. Tergantung stylenya, ukurannya, teknologinya, flexibility-nya, ya kan? Macam-macam alatnya. Nah, contoh misalnya, ini adalah ukuran dan style. Ini ada yang kelihatan menutup telinga atau sebagian. Ini tidak kelihatan ya. Ini contoh yang tadi itu ya, BTE ya. Jadi artinya bahwa macam-macam sesuai selera ya. Fleksibel ya kan.
Jadi seseorang itu ya tentunya bagaimana fleksibilitas bisa dibawa kemana dan tentunya bisa menyesuaikan, mentoleransi apa namanya suara yang masuk, ya. Apakah menggunakan satu atau dua tergantung ya, tergantung bagaimana seseorang. Apakah dua-duanya terganggu atau salah satu? Kalau dua-duanya terganggu ya kanan kiri. Kalau hanya salah satu ya berarti salah satunya yang digunakan. Kan. Kemudian kebisingan ya kan, karena memang terkadang alatnya terlalu sensitif, suara-suara kecil pun masuk, ya. Sehingga akhirnya membuat tidak nyaman ya pada lansia atau ada orang yang gangguan pendengaran. Tapi untuk saat ini teknologi itu bisa di apa dengan adanya setting ya, bisa difokuskan suara-suara yang diinginkan untuk meminimalkan terjadinya noisy yang terlalu banyak masuk di telinga ya. Sekarang ya saat ini ya, jadi pakai digital ya. Nah, semua serba digital. Dengan digital itu bisa menyesuaikan, artinya bisa merubah speech atau sound ke number ya kan. Dan ini adalah penting. Nah, jadi banyak teknologi itu yang membuat seseorang lebih fleksibel dan lebih comfort, nyaman, dan untuk menggunakan reduksi dari noise yang ada itu adalah dengan mudah ya. Atau alat bantu yang lain misalnya dengan menggunakan meningkatkan ampli ya kan, atau telepon wireless atau headset ya, Bluetooth. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang saat ini sudah semua bisa digunakan oleh pasien ya. Nah, saya kira itu yang Pak Edi sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di forum chat, di LMS, dan untuk selanjutnya adalah silahkan mengerjakan post test ya. Jadi di SID post test hearing loss ya. Nanti dicatat dan dikerjakan kurang lebih sekitar waktunya 5 menit ya. Saya kira itu yang Pak Edi sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mampu mendengarkan, dan telinga kita gunakan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa membantu siapa saja nantinya pada pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Saya kira itu dari Pak Edi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.